Hari ini kita nanti akan membuat kesepakatan atas saya berada kemarin. Contohnya, apa itu? Bukan. Contohnya bagaimana? Kalau kayak edukasi yang sampai kita laksanakan di sini, sebutkan yang lewat. Datang tepat waktu. Ya kan? Ya kan? Harus saling menghormati. Nah, untuk semester 2 ini kita akan membuat yang baru lagi. Nah, kenapa kita membuat yang baru? Karena yang di dalam pikiran kita sudah pasti ada yang berbeda. Ada nanti dalam pikiran saya maunya kayak gini Pak di kelas 9. Ya kan? Ada yang ingin baru supaya kalian merasa nyaman belajar di kelas ini. Sebaiknya bagaimana yang kita lakukan, sebaiknya bagaimana yang kita lakukan agar itu nanti menjadi suatu kesepakatan untuk kita semua. Makanya nanti yang membuat kalian, nanti Bapak akan memberikan kertas ini. Nah, setiap orang nanti akan menulis di sini menurut rasa masing-masing apa yang cocok untuk kita lakukan pada semester 2 ini. Jadi enggak membuat suatu kesepakatan dalam arti apa yang ada dalam pikiranmu, apa yang ada dalam pikiranmu yang membuat kamu nanti merasa nyaman untuk belajar di kelas ini. Ya, contohnya mengembalikan para teman apabila telah selesai dipinjam. Itu bisa. Enggak? Nah, kira-kira begitulah yang Bapak harapkan nanti dari dia. Jadi menurut dia masing-masing jadi perlu. Karena menurut dia kan berarti dari pikiran dia sendiri, berarti dia suka. Yakin mau akan kita laksanakan. Nah, ini nanti sebelum kita laksanakan selama selesai. Jadi kita tidak boleh lari dari silakan ditempel ke kertas atau karton kita yang ada nah, silakan tempel masing-masing terserah mau dimana dulu, yang penting di karton kita itu. Yang belum menempel silakan kembali. Pakai masker. Siapa lagi cepat? Satu pun bisa. Dua, tiga, lima. Ngomongin sebelum mana yang kamu suka kita lakukan di kelas ini bisa silakan. Siapa lagi? Ya. Kenapa nggak lengket? Oke, matikan. Selamat siang, Ibu guru sekalian. Pada siang hari ini kita akan berbagi satu materi yang cukup menarik. Ini adalah materi yang harus atau yang akan kami bagikan selaku kami CGP atau calon guru penggerak
kami belum, guru penggerak kami masih ada C-nya, calon. Nanti setelah bulan 8 baru kami C-nya hilang menjadi guru, menjadi GP, guru penggerak. Itu pun kalau sudah lulus di postesnya. Nah, baiklah Bapak Ibu, materi yang ingin saya sharing atau saya bagi dengan Ibu guru sekalian, rekan saya yang mengajar di SD Gugur ini, adalah suatu materi yang sangat-sangat penting untuk mengubah mindset kita sebagai seorang guru dalam mendisiplinkan anak-anak. Ini suatu materi yang sangat menarik sekali. Kenapa saya katakan begitu? Karena saya sendiri pun ketika di tugas modul, kami CGP disuruh untuk membuat suatu refleksi dan juga video. Saya mengatakan di situ ini suatu materi-materi yang sangat wow. Itu saya katakan pada saat kami CGP dengan fasilitator kami, yaitu Bapak Tata Tarma. Saya mengatakan ini materi yang sangat wow karena setelah kami pelajari bersama, setelah kami lihat-lihat modul, kami lihat video, memang sangat luar biasa. Dan ternyata banyak kesalahan kita guru, kita sesama guru ini dalam mendisiplinkan anak didik kita. Jadi ada baiknya sebelum kita mulai berbagi materi ini selaku umat beragama, ada baiknya kita setiap memulai kegiatan, kita mulai dengan doa. Mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, Ibu guru, rekan saya sekalian, materi kita yang ingin saya bagikan saat ini, yang saya dapat dari program CGP, yaitu mengenai budaya positif. Sebelumnya, kenapa saya tampilkan foto-foto berikut? Ada itu 4 foto, yang 3 foto itu dari sekolah kita sendiri. Itu ada murid kita dan juga itu kita sesama guru, tetapi di situ nggak nampak semuanya ya. Itu saya ambil pada saat hari guru kemarin. Nah, di keempat foto tersebut kita lihat anak didik kita sangat aktif. Mereka sangat aktif. Di foto yang pojok kanan atas, anak didik kita wajahnya ceria-ceria. Itu saya ibaratkan anak didik kita itu wajahnya ceria. Pojok kanan bawah kita lihat juga anak didik kita aktif, dan pojok kiri bawah itulah kekompakan kita di sekolah ini. Tanpa kekompakan, semua yang akan kita lakukan untuk menciptakan anak didik yang berprofil Pancasila tidak akan bisa tercapai. Jadi di antara kita sesama rekan guru kita harus kompak dan kita harus berkolaborasi. Ya, materi yang ingin saya bagikan adalah budaya positif. Tetapi sebelumnya, mengapa budaya positif ini sangat penting kita lakukan di sekolah? Dan nanti kita akan tahu apa sih arti dari budaya positif ini. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu sebenarnya tugas kita sebagai pendidik dan pengajar itu apa? Nah, ini dia. Sebenarnya tugas kita itu adalah merubah. Mari kita rubah secara perlahan-lahan paradigma kita sebagai pendidik dan pengajar. Langkah awal, mari kita merdekakan diri kita. Diri kita guru. Pertama diri kita dulu. Dalam mendidik dan mengajar anak-anak di kelas dan di sekolah kita masing-masing. Yang pada akhirnya kita
dapat memerdekakan peserta didik kita dalam proses pembelajaran di kelas dan di sekolah. Dengan demikian, segala potensi yang dimiliki oleh anak atau peserta didik dapat tergali lebih dalam lagi. Potensi-potensi tersebutlah yang kita arahkan atau kita tuntun ke arah yang benar, sehingga terlahirlah manusia-manusia Indonesia yang beradab atau berprofil Pancasila. Jadi tujuan kita menuntun anak didik kita ini, titik puncaknya adalah menjadi anak-anak yang berprofil Pancasila. Itu dia puncaknya. Kita akan mendidik anak-anak kita menjadi pelajar-pelajar yang berprofil Pancasila, bertakwa, bertanggung jawab, ada nalar kritisnya, dan sebagainya. Dan cara kita untuk menciptakan itu adalah pertama dengan memerdekakan diri kita sendiri, kemudian memerdekakan anak didik kita. Mari kita bayangkan bagaimana yang merdeka. Yang merdeka itu artinya sangat luas, bisa dikatakan kebebasan. Salah satunya bisa dikatakan kebebasan, keleluasaan, kenyamanan. Jadi, bagaimana kita menciptakan suasana yang mereka rasa di sekolah itu akan nyaman, sehingga mereka akan senang berada di sekolah. Kurang lebih seperti itulah arti dari merdeka bagi anak didik kita. Nah, kita masuk ke materi kita, budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Makanya saya buat itu warna merah, karena itu adalah garis besarnya berpihak pada murid. Agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi intinya berpihak pada murid, bukan berpihak pada guru. Berpihak pada murid. Itu dia. Berikutnya, nah, untuk menciptakan budaya positif tadi ada 5 unsur yang perlu kita ketahui terlebih dahulu. 5 unsur inilah nanti akan kita jalankan agar budaya positif ini dapat terlaksana di sekolah ini. Nah, itu dia. Dan budaya positif ini juga bisa kita terapkan di keluarga kita. Bisa juga kita terapkan di keluarga kita. Nah, apa itu unsur yang 5 tersebut? Ya, yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif. Yang kedua, posisi kontrol guru. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah restitusi. Nah, mari kita simak satu-satu apa yang dimaksud dengan poin 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya, poin pertama, disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Padahal kita harus mendisiplinkan orang, tetapi perasaan mereka tetap nyaman. Itu yang dituntut pada kita saat ini, bukan merasa tidak nyaman. Nah, itu dia. Untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Nah, bagaimana maksudnya di sini motivasi internal? Ya, maksudnya begini. Anak didik kita itu harus ada dari dirinya sendiri timbul niat untuk melakukan hal yang baik, bukan karena kita paksakan atau bukan karena ada tekanan dari kita. Bedanya begini, apabila nanti anak didik kita dapat melakukan hal-hal yang baik menurut mereka, tetapi itu karena paksaan dan tekanan dari kita guru, besok-besok dia itu akan berbuat yang tidak baik lagi.
Besok-besoknya dia akan kembali lagi berbuat kesalahan. Mengapa? Karena dari dirinya sendiri tidak ada niat untuk berubah ke arah yang lebih baik. Jadi mulai sekarang kita harus menanamkan disiplin, tetapi ingat bukan hanya disiplin positif. Jadi disiplin itu ada disiplin positif. Itu yang perlu kita tanamkan ke anak didik kita agar mereka memiliki motivasi dari dirinya sendiri, bukan karena pengaruh atau paksaan atau tekanan dari siapapun. Apabila karena tekanan atau paksaan dari pihak manapun untuk melakukan sesuatu hal, bisa jadi yang memberikan tekanan atau yang memberikan paksaan, jika suatu saat tidak ada di tempat tersebut, maka si anak akan berulah. Nah, berarti dia belum sadar dan tidak ada motivasi kuat dari dirinya. Jadi itu yang perlu kita rubah. Itu yang perlu kita rubah. Berikutnya, posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru adalah suatu posisi kita sebagai seorang guru untuk mengontrol murid kita menuju ke arah yang lebih baik. Namun dalam kenyataan selama ini banyak guru melakukan kontrol dengan penerapan yang kurang pas. Itu kita sadari dalam diri kita. Penerapan yang kurang pas. Nah, posisi kontrol guru ada 5. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Kedua, pembuat orang merasa bersalah. Ketiga, guru bisa sebagai teman. Keempat, guru sebagai pemantau atau monitor. Dan yang kelima, sebagai manajer. Guru sebagai manajer. Mari kita lihat. Nah, guru sebagai penghukum. Bagaimana sih ceritanya ini? Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Artinya verbal dengan kata-kata yang menyinggung perasaan si anak. Kalau dia dengan fisik, saya rasa jauh sebelum sekarang ini. Kalau kita lihat guru-guru kita dulu, kita rasakan itu sendiri itu seringan melakukan hukuman secara fisik. Dilibas dengan sapu lidi, atau dicewer, atau dibuat kita push up dan sebagainya. Nah, kalau itu hukuman secara fisik itu kita sendiri sudah mengalami, dan saya pikir kita pun pernah melakukannya kepada anak didik kita. Nah, itu dia yang perlu kita rubah. Baru secara verbal dengan ucapan-ucapan yang menyinggung anak. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, kira-kira begini contoh perkataan mereka. Patuh ya Tuhan saya, atau awas ya. Nah, mari kita flashback kembali, kita kilas kembali, mari kita ingat-ingatkan kembali apakah kita sering melakukan ucapan ini kepada anak didik kita. Nah, mulai saat ini, marilah kita rubah secara perlahan ucapan seperti ini. Mari kita singkirkan. Kedua, kamu selalu saja salah. Nah, dengan ucapan seperti itu sudah menghukum secara verbal. Yang ketiga contohnya, selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Jadi maksudnya begini, guru sebagai penghukum ini meyakini anak didiknya itu disiplin dengan cara dia menghukum. Padahal tidak perlu cara seperti itu. Nah, jadi saya mengatakan kita belajar budaya positif ini bukan secepat mungkin kita rubah mindset kita. Mari kita berubah secara perlahan. Karena ini tidak semudah membalikan telapak tangan. Mari kita rubah secara perlahan-lahan. Mari kita hilangkan secara perlahan-lahan kalimat-kalimat seperti contoh yang ada.
Ya, berikutnya. Ya, membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Jadi suaranya udah mulai agak lembut. Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, walaupun kita ucapkan dengan lembut, tetapi dalam hati si anak, dia akan minder, dia akan merasa bersalah. Kenapa ibu guru ini kecewa kepada saya ya? Walaupun kita ucapkan dengan lembut. Itu dia. Jadi dalam diri si anak ada rasa bersalah. Coba kita bayangkan bagaimana jika di dalam diri kita kita merasa bersalah. Berarti kita sudah merasa tidak nyaman lagi. Kita sudah tidak nyaman lagi di samping teman kita, dengan guru kita. Mengapa kita tidak nyaman? Karena kita merasa kita sudah berbuat salah. Karena kita merasa kita orang yang bersalah, kan begitu. Nah, berikutnya, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Berikutnya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ini kalimat-kalimat yang sering kita ucapkan. Ini sangat sering kita ucapkan ini. Jadi mulai saat ini, mari kita kikis sedikit demi sedikit kalimat-kalimat seperti ini, agar kita tidak menjadi seorang guru yang membuat diri anak didik kita merasa bersalah, agar mereka merasa nyaman nanti. Jadi mari kita tinggalkan secara perlahan. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Ya, begitu dia. Akan merasa berharga dan mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Nah, jadi mari kita rubah perkataan-perkataan seperti tadi. Nah, guru sebagai teman, posisi guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, baik secara fisik maupun secara verbal, tidak akan menyakiti murid, karena dia sebagai teman. Namun, akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, pendekatan persuasif. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Jadi, walaupun kita dianggap murid kita sebagai temannya, tetapi ada juga sisi negatif dan positifnya. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Ya, guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Atau kalimat berikut, ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Bukan, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Kira-kira begitu. Nah, baru ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nah, jadi dia di sini dari 3 contoh kalimat ini tidak ada menghukum ini. Ini tidak menghukum. Nah, tetapi ada hal negatifnya apabila posisi guru sebagai teman. Begini dia. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya. Tiba-tiba si guru tidak membantu dia dalam sesuatu hal. Padahal hubungan dia dengan si anak tadi sudah dekat, seperti seorang teman, 2 orang yang berteman. Tetapi suatu saat si guru tidak membantu dia, si anak akan kecewa. Itulah posisi negatifnya. Dan yang posisi negatifnya lagi, si anak tidak akan mau berusaha lagi untuk memperbaiki dirinya. Kemudian hal negatifnya, murid akan hanya bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Nah, jadi begini, contohnya begini. Ibu guru sekalian sudah menerapkan posisi kontrol teman di kelas seperti itu, sehingga anak didik sudah merasa dekat sebagai seorang teman. Nah, suatu saat ibu dalam keadaan sakit, tidak dapat hadir untuk mengajar, sehingga digantikan dengan rekan guru yang lain. Nah, padahal rekan guru yang lain cara penyampaiannya
dan cara pendekatannya berbeda. Si anak akan berubah. Itu dia hal negatif dari guru sebagai teman ini. Si anak akan berubah. Ataukah itu ribut, ataukah itu tidak mau mengerjakan apa yang ibu guru perintahkan, karena dia menganggap ibu pengganti tadi itu bukan teman dia. Nah, itu dia negatifnya dari sini. Dia menganggap hanya guru kelasnya yang tadi yang tidak dapat hadir itulah teman dia, dan hanya kepada ibu guru itulah dia merasa nyaman. Jadi ini ada negatifnya juga. Itulah hal negatif dari posisi guru sebagai teman. Berikutnya, guru sebagai monitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seseorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Kira-kira begitulah kita bertanya kepada murid kita apabila kita sebagai seorang pemantau. Kita akan menanyakan apa peraturan yang sudah kita sepakati, dan kita akan menanyakan apa yang telah kamu lakukan. Apakah kamu telah melanggar itu? Kira-kira begitulah dia. Karena dia nanti akan berdasarkan data-data. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi monitor sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Ya, memang tanggung jawab kita mengontrol murid kita, tanggung jawab kita. Nah, inilah dia posisi guru sebagai monitor atau pemantau. Dan ini kebanyakan dari kita guru sudah melaksanakan ini. Kita buat peraturan-peraturan dan kita akan menanyakan kepada anak didik kita apabila dia sudah melanggar peraturan yang kita buat. Kita akan bertanya seperti kata-kata contoh pertanyaan di situ, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, begitu dia. Ini sering kita lakukan ini. Posisi guru sebagai pemantau atau monitor. Nah, yang kelima, posisi kontrol guru adalah manajer. Nah, dari semua yang kita bicarakan ini, inilah yang diharapkan bagi kita seorang guru. Kita diharapkan memiliki posisi sebagai seorang manajer. Sebagai seorang manajer di kelas kita, sebagai seorang manajer di sekolah kita. Nah, posisi terakhir, manajer, adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Itu digarisbawahi. Berbuat sesuatu selalu bersama dengan murid. Bukan hanya hasil pemikiran si guru, atau bukan hanya hasil dari pemikiran si murid. Guru dan murid di sini harus bersama. Baru mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi, apabila guru itu sudah di posisi manajer, otomatis si guru sudah melaksanakan posisi sebagai teman dan posisi sebagai pemantau atau monitor tadi. Itu dia. Namun, bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Ini perlu diingat. Menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Jadi, tuntutannya atau ajakannya, kita harus dapat membuat
murid kita menjadi seorang manajer bagi dirinya sendiri. Itu dia. Seperti yang saya katakan di awal tadi, ada motivasi internal. Arti motivasi internal, motivasi dari dalam diri si anak. Bukan karena paksaan si guru, atau bukan karena ajakan teman, atau bukan karena dia akan memperoleh hadiah, maka dia melakukan sesuatu hal, bukan. Tetapi yang kita harapkan maunya anak didik kita melakukan sesuatu itu harus dari dirinya sendiri. Jadi apabila dia sudah melakukan itu, maka si anak didik kita sudah dapat dikatakan menjadi manajer bagi dirinya sendiri. Jadi tadi kita diharapkan guru menjadi manajer bagi anak didik kita, yang pada akhirnya anak didik kita akan menjadi seorang manajer juga bagi dirinya sendiri. Kira-kira begitulah maksudnya di sini. Dan ini posisi yang kelima ini sebagai seorang manajer, inilah yang sangat diharapkan bagi kita guru. Mari kita rubah mindset kita selama ini. Mari kita menjadi seorang manajer. Mari kita menjadi seorang manajer bagi anak didik kita. Nah, kalimat-kalimat yang sulit keluar sebagai contoh untuk seorang manajer akan berkata begini. Apa yang kita yakini? Nah, begitu dia. Jadi kembali ke keyakinan kelas yang sudah disepakati. Berikutnya, apakah kamu meyakininya? Berikutnya, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi dia bertanya kepada si anak didik tadi itu yang melakukan kesalahan itu, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Karena begitu. Jadi dia melemparkan pertanyaan, bukan langsung si guru memberikan solusi, tidak. Tetapi dia menuntun atau mengarahkan anak didik itu untuk melakukan perbaikan sendiri. Nah, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Jadi ditanya lagi diri si anak itu. Apabila kamu sudah melakukan perbaikan, menunjukkan apa dirimu di situ? Nah, baru berikutnya, apa rencana kamu untuk memperbaiki ini? Jadi dia bertanya rencana ke depan. Rencana si anak didik untuk memperbaiki itu. Memperbaiki masalah yang tadi. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur. Ingat, bukan untuk mengatur kita. Kita bukan untuk mengatur. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Itulah tadi, si murid menjadi manajer bagi dirinya sendiri. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat. Nah, itulah dia. Nah, ini masih menjadi seorang manajer. Bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari, kita akan kembali ke posisi teman. Itu kita sadari. Kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau. Karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Namun perlu disadari, tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer. Di mana posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman bagi kita semua yang berada di lingkungan sekolah. Nah, itulah dia yang kita maksud tadi. Nah, di sini perlu saya tekankan, namun perlu disadari, tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer. Di mana posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilakunya.
Nah itu dia. Itu perlu saya tekankan supaya anak didik ada motivasi dari dirinya sendiri untuk melakukan perbaikan. Tetapi dengan cara apa? Dengan cara kita menuntun dia untuk melakukan perbaikan, bukan dengan teguran-teguran atau dengan bahasa-bahasa atau dengan hukuman fisik yang sebenarnya di dalam hati si anak didik dia itu akan merasa terpukul. Nah itu dia. Jadi perlu kita rubah itu. Jadi kita harus menuntun agar si anak didik dapat berubah secara mandiri. Dari dia melakukan kesalahan, dia dapat melakukan perbaikan dengan sendirinya. Ya, budaya positif. Unsur budaya positif yang ketiga adalah kebutuhan dasar. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Jadi itu dia. Nah, artinya di sini, mengapa manusia melakukan kesalahan? Tentu ada dasarnya. Ada kebutuhan yang ingin dia dapatkan, tetapi dengan melakukan kesalahan tersebut. Contoh, seorang pencopet sudah pasti mencopet itu adalah kesalahan. Itu adalah tindakan yang tidak baik. Tetapi kenapa dia melakukan hal tersebut? Karena dia ingin memenuhi kebutuhan hidupnya, mulai dari kebutuhan dapurnya, mulai dari kebutuhan keluarganya. Tetapi dia berpikir untuk memenuhi kebutuhan dasarnya tadi, lebih baik saya melakukan copet, begitu. Nah, jadi semua perilaku-perilaku itu dasarnya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar. Karena kita manusia memiliki kebutuhan-kebutuhan dasar, kebutuhan makan, kebutuhan minum, kebutuhan tempat tinggal dan sebagainya. Jadi untuk memperoleh itu kita akan melakukan berbagai cara. Jadi si anak didik tadi pun dia melakukan pelanggaran karena dia ada yang mau dipenuhi dia kebutuhannya, ada yang mau dipenuhi dia kebutuhannya. Contohnya, anak si A dan si B berkelahi pada saat jam istirahat. Ternyata setelah kita wawancarai kenapa mereka berkelahi pada saat jam istirahat, anak yang si A menjawab, tadi si B menyepak kelereng saya sehingga kelereng saya hilang. Kemudian kita tanya si B, kenapa kamu menyepak kelerengnya? Datang si B, aku tidak suka melihat dia bermain kelereng. Nah, di situ ternyata si B ingin memenuhi kebutuhannya, itu kebutuhan biar diakui oleh temannya bahwasanya dia di sekolah itu adalah, kita misalkanlah, anak yang jago, anak yang perlu ditakuti, sehingga dia berbuat seperti itu. Nah, jadi kelakuan si B tadi pun yang melakukan kesalahan itu karena kebutuhan dia butuh diakui oleh teman-temannya sebagai orang yang ditakuti atau murid yang ditakuti di sekolah tersebut. Jadi semuanya berdasarkan kebutuhan dasar. Adapun kebutuhan dasar manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Betul, kita harus bisa bertahan hidup. Yang paling kasar saya katakan, kenapa orang ingin membunuh? Karena dia ingin bertahan hidup. Karena dia ingin mengambil beras dari rumah seseorang. Tetapi apabila dia minta dengan baik-baik, pasti tidak diberi.
cinta dan kasih sayang. Kita butuh cinta dan kasih sayang. Baru kebebasan, kesenangan dan kekuasaan. Cinta dan kasih sayang ini bisa kita buktikan di kelas kita. Pada saat kita menerangkan suatu materi pelajaran, contohnya 20 murid kita, 19 orang memperhatikan, 1 orang tidak. Di pojok sana dia ribut-ribut. Nah, setelah kita selidiki, ternyata dia bosan. Dia bosan dengan cara penyampaian kita. Nah, dia ingin penyampaiannya berbeda. Misalnya, dia katakan kepada kita, maunya Pak, sesekali belajar pakai apalah Pak, kelompok, atau sesekali kita belajarnya di alam, di luar. Nah, itulah yang dikatakan dengan kebutuhan siswa itu ternyata adalah kebutuhan bisa kebebasan dan kesenangan. Dalam arti dia senang apabila cara kita menyampaikan materi tadi itu kita variasikan. Terkadang kita menyampaikan suatu pelajaran keluar kelas, jangan hanya monoton di kelas, agar dia senang. Itu dia. Jadi semua tingkah laku anak didik itu berdasarkan kebutuhan dasar ini. Jadi kita harus sadar, harus berpikir sampai ke situ. Kita harus berpikir, yang menyebabkannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar. Itu dia. Berikutnya, unsur budaya positif adalah keyakinan kelas. Ini dia keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan suatu keyakinan di kelas, berupa keyakinan yang disepakati secara bersama, dan keyakinan yang telah disepakati haruslah dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Yang perlu diingat adalah secara bersama. Jadi membuat keyakinan kelas itu bukan hanya guru atau bukan hanya murid. Guru dan murid harus sepakat secara bersama. Itu dia. Berikut. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja kita buat? Misalnya peraturan kelas 6B. Kenapa nggak itu aja kita buat judulnya? Kenapa harus keyakinan kelas 6B? Nah, mari kita lihat. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawaban kita adalah untuk keselamatan. Pertanyaan berikut, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mungkin jawaban kita adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati secara bersama, secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Itu tadi, motivasi dari dalam diri sendiri. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu. Jadi itu dia bedanya peraturan dengan keyakinan. Jadi bisa jadi misalnya begini, peraturan kelas 6B dilarang ribut pada saat jam pelajaran. Itu peraturannya. Jadi apabila ini kita rubah menjadi suatu keyakinan kelas, maka kalimatnya tidak seperti itu. Karena kalimat di keyakinan kelas dengan kalimat di peraturan kelas itu sangat jauh beda. Kalau di kalimat di keyakinan kelas harus kalimat positif. Tadi dilarang ribut pada saat jam belajar. Bagaimana apabila itu dilarang ribut pada saat jam belajar? Oke, kalau kita tentram pada saat jam belajar, maka suasana tidak terganggu, suasana tidak kacau.
akan fokus untuk memperhatikan materi yang disampaikan oleh guru. Apabila misalnya kita lah guru murid, satu atau dua orang ribut, bagaimana perasaan kita? Kita akan merasa terganggu. Nah, padahal di peraturan itu sudah dibuat dilarang ribut pada saat jam pelajaran. Nah, untuk merubah itu agar si murid tadi ada perubahan dari dirinya sendiri, kita jangan membuat kalimat dilarang. Nah, kalau dia hening pada saat jam pelajaran, suasana apa yang timbul? Ayo. Ngantuk. Satu, ngantuk. Kedua, bisa juga nyaman. Ada yang merasa nyaman kan? Nah, ketiga, teman yang lain tidak terganggu. Nah, dari nilai-nilai yang tadi, intinya apa yang kita dapat? Kalau misalnya dilarang ribut pada saat jam pelajaran, intinya apa itu? Untuk mengarahkan kemana itu sebenarnya? Dilarang ribut pada saat jam pelajaran. Itu tadi contoh peraturan kelas 6B. Intinya apa? Kalau kita tidak ribut, orang lain akan senang, misalnya begitu. Nah, jadi intinya apa yang mau kita peroleh dari situ? Dari kata dilarang ribut pada saat jam pelajaran tadi. Coba. Tolong. Kenapa? Kata tolong bisa. Apa Ibu? Dilarang itu diganti dengan kata tolong. Enggak, maksudnya begini. Nilai yang kita dapat dari dilarang ribut pada saat jam pelajaran itu. Mengendalikan diri sendiri. Mampu mengendalikan diri sendiri, Mbak. Ya, bisa. Kontrol diri sendiri. Kontrol diri bisa, menguasai diri bisa. Apakah bisa kita buat kenyamanan nilainya? Bisa. Bisa kan? Ketentraman? Bisa. Bisa. Nah, tadi kata dilarang ribut pada saat jam pelajaran, mari kita ganti itu menjadi timbulkan suasana nyaman pada saat jam pelajaran. Gitu aja. Jadi kira-kira begitu dia bentuk kalimatnya di keyakinan kelas. Itu dia. Makanya tidak menjadi peraturan kelas lagi, menjadi keyakinan kelas. Jadi mulai setelah kita nanti seri berbagi ini, mari kita buat di kelas kita keyakinan kelas kita masing-masing. Mari kita buat. Nah, begini dia pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Itu yang saya katakan tadi, tidak dalam kalimat negatif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Nah, ini perlu diingat. Keyakinan kelas tidak terlalu banyak butir-butirnya. Cukup 3, 4 bisa. Itu dia. Sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Makanya kita untuk menyusun keyakinan kelas, kita harus mengajak anak didik kita berperan serta seperti curah pendapat. Curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi maksudnya begini, keyakinan kelas yang sudah kita susun itu jangan itu pula yang bertahan sampai 3 tahun, 4 tahun. Kita harus melihat situasi dan kondisi untuk menyusun kembali keyakinan kelas kita, untuk mengajak anak didik kita bercurah pendapat kembali mana yang perlu kita rubah di keyakinan kelas kita. Ya, prosedur pembentukan keyakinan kelas. 1. Mempersilahkan murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. 2. Mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis. Nah, jadi kita begitu anak didik kita mengatakan pendapatnya, maunya bagaimana kita tulis di papan tulis agar teman yang lain bisa membacanya. Oke? Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas seperti prosedur tadi. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contohnya begini, kalimat negatifnya. Jangan berlari di kelas atau koridor. Positifnya begini, berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi kata jangan itu nggak ada lagi. Artinya jangan berlari. Berarti kita dilarang berlari di situ kan? Di kelas dilarang berlari. Tetapi itu bisa kita terapkan di keyakinan kelas tanpa ada kalimat
negatif. Kita katakan saja, kalau tidak berani kan berjalan. Kan begitu. Berjalanlah di kelas. Dan situ mereka sudah tahu, oh berarti di kelas kita harus berjalan. Bukan harus ada kata jangan, maka mereka mengerti. Itu dia. Contoh dari kalimat-kalimat keyakinan. Keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti dari peraturan tersebut. Jadi seperti yang contoh yang kita katakan tadi, dilarang ribut pada saat jam pelajaran. Inti yang kita dapat dari situ atau nilai kebajikan yang kita dapat dari situ adalah kenyamanan, saling menghargai. Kan sudah di situ saling menghargainya. Apabila kita tidak ribut, maka teman yang lain tidak terganggu. Berarti kita sudah menghargai. Jadi itu tadi bisa kita ganti juga dengan begini. Saling menghormati di kelas. Itu dia. Cukup itu saja keyakinan kelasnya. Saling menghargai ataupun menghormati di kelas. Udah, itu dia. Nah, untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti dari peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, bisa disarikan menjadi satu keyakinan, yaitu keyakinan untuk saling menghormati. Atau nilai kebajikan hormat. Jadi bisa saling menghormati, itu saja keyakinannya. Padahal tembakan dia sudah 3. Misalnya, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu. Itu sudah bisa kita buat dalam satu keyakinan saling menghormati. Datanglah tepat waktu. Berarti si anak didik sudah menghormati gurunya. Ya kan? Berarti si anak didik sudah menghargai gurunya. Kan dengan datang tepat waktu dia sudah menghargai gurunya. Tanpa harus dibilang gurunya, awas ya, kalau kamu tidak datang tepat waktu, kamu akan saya cewek. Nah, dia nanti di situ bolehlah besoknya dia akan datang tepat waktu setelah kita berkata seperti tadi. Tetapi besok-besoknya dia pasti terlambat. Itu dia. Tetapi apabila kita katakan dengan kalimat positif seperti ini, saling menghormati. Nah, yang datang tepat waktu tadi kita sudah menghormati si guru dan sudah menghormati teman di kelasnya yang lain. Sudah menghormati dengan dia datang tepat waktu. Itu dia yang perlu kita ketahui untuk membuat keyakinan kelas di kelas kita masing-masing nantinya. Baru tinjau ulang. Ini tadi tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Ya. Sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7. Jadi jangan terlalu banyak dia. Bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya. Bayangkan kalau kita buat keyakinan kelas kita sampai 15. 3 saja sudah sulit mereka ingat. Maka kita rangkum dengan kalimat-kalimat yang singkat. Dan artinya kalimatnya itu adalah berupa inti atau nilai kebajikan yang diperoleh dari yang sudah kita sepakati tadi. Seperti yang dikatakan sebelumnya, bisa jadi 4 keyakinan kelas, apabila kita rangkum, bisa itu menjadi satu nilai kebajikan. Seperti tadi, berjalan di kelas, datang tepat waktu. Yang 2 ini bisa kita rangkum menjadi satu keyakinan, yaitu saling menghormati. Berarti dalam keyakinan kelas, kita buat aja satu, saling menghormati. Itu aja. Dan ingat, jangan ada kalimat negatif. Buatlah dengan kalimat positif. Nah, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan seluruh murid yang ada di kelas ditandatangani. Jadi, Bapak Ibu nanti akan buat suatu keyakinan kelas yang sudah disepakati di dalam karton, atas karton, ditulis. Setelah ditulis, buat tanda tangan murid-murid ibu di bawah. Kecil-kecil saja dan tanda tangan ibu sendiri. Begitu dia. Keyakinan kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Tempelkanlah di tempat yang mudah dilihat. Nah, ini dia contoh keyakinan kelas yang sudah disusun. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain.
Dari sini, Ibu sekalian, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Di sini sebenarnya ada kalimat negatif, tetapi setelah dibuat menjadi kaitan kelas menjadi positif. Di sini dilarang mencuri milik orang lain. Sebenarnya itu kian peraturannya, ya kan? Dilarang mencuri milik orang lain. Tetapi bisa kita ubah menjadi semua menghargai atau menghormati milik orang lain. Dengan menghargai dan menghormati milik orang lain, berarti kita tidak mencuri. Ya kan? Berarti itu keyakinannya. Jadi di sini sebenarnya sebelum kita mengetahui kaitan kelas, ini adalah kalimat negatif, dilarang mencuri. Tetapi bisa kita ubah menjadi kalimat positif. Demikian bentuknya. Kedua, berkomitmen terhadap setiap tugas. Itu dia. Berkomitmen terhadap setiap tugas. Jadi nilai kebajikan di sini adalah komitmen. Komitmen yang diterapkan di sini. Komitmen itu artinya berdedikasi atau bertanggung jawab. Itu komitmen terhadap setiap tugas. Daripada kita membuat misalnya peraturan kelas 6B, apabila tidak mengerjakan tugas akan dihukum push up 20 kali. Nah, itu peraturan dan kalimat negatif. Itu bisa kita rubah menjadi suatu keyakinan dengan berkomitmen, itu aja, terhadap tugas. Baru selalu bersikap positif. Nah, di sini tadi selalu bersikap positif. Ini ya, di dalamnya bisa terselubung hal-hal negatif atau kalimat negatif. Sebelum ini dirubah menjadi suatu keyakinan. Misalnya, dilarang ribut di kelas. Kan kalau dilarang ribut di kelas itu kan, ribut di kelas kan negatif. Nah, dilarang ribut di kelas. Bagusnya kita buat selalu bersikap positif. Arti bersikap positif banyak. Tidak ribut, ya kan? Tidak ngantuk, tidak usil kepada teman ketika gurunya menerangkan, misalnya ibu ini melempar ibu sana dengan kertas, atau ibu ini menusuk-nusuk dari bawah kursi gitu punggung temannya. Nah, jadi itu di sini dia itu sudah terangkum, selalu bersikap positif. Jadi anak didik itu akan berpikir yang positif itu apa? Oh, berarti nggak boleh melempar teman pada saat guru menerangkan. Begitu dia. Baru contoh yang keempat, keyakinannya senantiasa membantu. Senantiasa membantu. Di sini nilainya banyak juga. Senantiasa membantu ini, dia kan membersihkan kelas secara bergotong royong, berkarangan secara bergotong royong, dan atau juga misalnya alat tulisnya ibu ini ketinggalan di rumah, kamu punya 2, kamu bisa kasih. Itu nilai yang ada di nomor 4. Jadi setiap poin dia banyak yang sudah dirangkum. Makanya keyakinan kelas itu gak usah panjang-panjang, 3-7 kalimat saja. Jadi ini saya buat contohnya 4. Jadi nanti ibu guru rekan saya sekalian bisalah dibuat secara perlahan di kelasnya nanti keyakinan kelasnya. Berikut unsur yang kelima adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi begini, restitusi ini adalah penyelesaian suatu masalah. Tetapi penyelesaian suatu masalah bukan dengan hukuman. Itu yang dimaksud dengan restitusi. Masalah selesai, yang berbuat salah akan mengalami perbaikan dari dirinya. Itu restitusi. Ada kemauan dari dirinya untuk memperbaiki kesalahannya, bukan dengan hukuman. Nah, restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Pendekatannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Sebelumnya kita telah belajar tentang teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita memiliki motivasi intrinsik, motivasi dari diri sendiri dan dalam diri. Kenapa selalu ditekankan? Baiklah Bapak Ibu,
berikut contoh video penerapan budaya positif yang sudah saya lakukan di kelas saya. Ini adalah saat-saat saya membuat kesepakatan untuk menyusun keyakinan kelas di kelas yang saya ampuh. Kemudian ini video kedua yang saya buat, di mana anak-anak setelah membuat pendapatnya masing-masing, mereka menempelkan di kertas karton yang sudah saya tempelkan papan tulis. Mereka menempel pendapat yang mereka buat untuk menjadi suatu keyakinan kelas. Jadi mereka ikut berpartisipasi untuk menyusun atau membuat suatu keyakinan di kelas. Itu dia videonya. Dan ibu sekalian, rekan saya guru, ini adalah video restitusi yang sudah saya terapkan di kelas saya ketika murid saya terlambat masuk ke kelas. Nah, ini dia, saya melakukan restitusi. Bagaimana cara saya? Silahkan kita simak videonya. Nah, mari kita dengarkan percakapan saya dengan anak didik saya. Saya menanyakan apa yang sudah dia perbuat, mengapa dia berbuat seperti itu. Dia menerangkan kepada saya. Nah, itulah cuplikan beberapa video yang sudah saya terapkan di kelas saya peserta didik kita sendiri. Nah, jadi tugas ibu sekalian coba diberikan pendapatnya di HPS masing-masing, di HPS kosong. Dari 5 posisi kontrol, tadi kita sudah belajar posisi kontrol. Posisi kontrol yang 5. Nah, posisi mana yang diperhatikan oleh guru? Tadi posisi kontrol adalah sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan terakhir sebagai manajer. Kan ada 5 tadi? Nah, itu dia. Nah, jadi sekarang dari 5 posisi itu, posisi apa yang sudah diperhatikan oleh Pak Joko dalam kasus itu? Kedua, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Mario dan Adi? Nah, kebutuhan dasar tadi ada berapa itu? Kebutuhan bertahan hidup, kesenangan dan kasih sayang, kebebasan, power atau pengakuan atau kekuatan, ya kan? Nah, jadi kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Mario dan Adi sehingga mereka berbuat hal demikian? Apa yang mau diapakan mereka didapatkan? Nah, baru apa yang dikatakan guru dalam tahap menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan mencari keyakinan. Udah? Nah, menstabilkan identitas artinya menanyakan kepada murid mengapa dia apa yang sudah dia perbuat, kesalahan apa yang sudah dia perbuat. Itu dia, menstabilkan. Baru validasi tindakan. Validasi tindakan adalah apa yang kamu lakukan ke depannya. Itu dia. Baru mencari keyakinan. Setelah kamu melakukan itu, untuk ke depannya agar lebih baik, bagaimana kamu? Kira-kira begitulah mencari keyakinan. Itulah langkah-langkah restitusi. Nah, coba setelah ibu sekalian nanti membaca kasus tersebut, mari dijawab beberapa pertanyaan ini berdasarkan kasus yang ada pada ibu sekalian. Silakan dibaca, kemudian dijawab. Ya, silakan. Ya, demikianlah ibu sekalian seri berbagi kita pada saat ini. Jadi yang kita harapkan, marilah kita berbuat secara perlahan-lahan, jangan secara instan dulu, karena
mari kita ubah mindset kita. Seorang pengajar atau pendidik, dari seorang penghukum atau orang merasa bersalah, mari kita menjadi seorang manajer. Mari kita menjadi seorang manajer bagi peserta didik kita, yang pada akhirnya peserta didik kita akan menjadi manajer bagi dirinya sendiri. Dengan hal demikian, yakinlah pasti akan tercipta pelajar-pelajar yang berprofil Pancasila. Karena tujuan akhirnya adalah menciptakan manusia yang berprofil Pancasila. Jadi sangat tulus tugas kita, ibu-ibu sekalian. Kita menciptakan manusia, ibarat mesin kita mengangkat suatu produk, tapi ini bukan asal produk, tetapi adalah produk yang berprofil Pancasila seperti dasar negara kita. Jadi akhir kata saya ucapkan terima kasih atas atensi ibu sekalian yang sudah mau